Nah, bagaimana sudah terbentuk semuanya? Kita akan cek. Oh, cover dalam sudah ada. Oke, ada daftar isi dan lain sebagainya sudah terbentuk secara otomatis. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah yang pertama yang perlu kita lakukan, kalau yang lain mungkin sudah tahu ya, bagaimana kita melakukan yang pertama. Yang pertama itu adalah kita setup dulu ya. Tapi saya tidak berbicara terkait dengan bagaimana kita men-setup untuk jenis hurufnya, terus habis itu spasi ya, habis itu paragraf, ukuran huruf dan margin. Tapi sekarang saya mau melanjutkan ya bagaimana ya kita men-setup agar bisa membentuk penomoran secara otomatis, daftar isi secara otomatis. Teman-teman ya, yang perlu diperhatikan pertama adalah teman-teman bisa lihat yang paling atas itu adalah ada deretan ya, di home itu ada deretan terkait dengan ada normal, ada no space, ada heading 1, heading 2 dan title dan sebagainya. Ya. Untuk kita men-setup yang pertama adalah ya, saya mulai dari cover dalam. Nah, saya akan coba mulai dari cover dalam. Nah, ini yang perlu kita setup pertama. Nah, ada cover dalam ya. Kalau mau ditambah lagi ya, ini adalah bagian depan ya. Ini bagian depan. Ya. Bagian depan. Atau oke gini aja, saya tulis bagian depan. Karena mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 itu adalah bagian inti. Ya. Saya membuat satu dulu adalah cover untuk ya bagian depan. Nah, dari sini kita akan yang kedua adalah kita men-setup terkait dengan ya dari bab 1 ini kan ada 1.1 ya. 1.1 tidak pakai titik tapi spasi ya. Ada yang namanya apa? Latar belakang. Ya. Latar belakang. Oke. Ya. Habis itu ada apa? Ada yang namanya rumusan. Ya. Habis itu ada lagi apa? Ada yang namanya tujuan. Oke, saya sampai di sini dulu aja. Nah, sekarang di sini ada 2.1, ada apa? Landasan teori. Ya. Landasan teori. Oke. 2.2 ya. Ada yang namanya saya tulis saja pengertian. Ya. Di sini ada 2.1.1 ya, misalnya pengertian. Nah, yang ini kerangka konsep. Kerangka konsep. Nah, saya pakai yang gini aja ya. Ada karena ada 3 digit ya. 3 digit, ada 3 digit yaitu nomor pertama, kedua dan ketiga. Ya, jadi saya batasnya adalah 2.1.1. Nah, dari sini ya, dari sini ini saya coba buat lagi 3.1 ya. Jenis. Cukup gini aja. 3.2. Metode. Nah, gini. Nah, setelah ini ya, setelah kita men-setup seperti ini namanya kita tulis dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat yang namanya ya, membuat atau men-setup yang namanya heading. Ya. Setup yang namanya heading. Nah, ini
Kalau kita buatkan gini namanya heading 1 dan warnanya adalah warnanya seperti itu. Nah, bagaimana kita agar warnanya tetap hitam dan jenis hurufnya adalah tetap Time News atau saya menggunakan Arial ya. Bagaimana kita bisa membuatnya? Maka ini saya back dulu ya. Di sini kita klik kanan ya. Di heading 1 ya, heading 1 kita klik kanan. Habis itu kita buka yang namanya modif ya. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Itu yang pertama. Nah, ketika sudah seperti ini ya, maka di sini kita bisa ngatur. Coba dilihat ya, di atas itu ada name-nya adalah heading 1. Ya. Coba saya perkusa. Oh, nggak bisa. Nah, habis itu ya, di sini ada formatting. Nah, di formatting ini kita rubah jenis hurufnya. Kalau saya pakai Time News ya, Arial di format saya ini, maka teman-teman menggunakan adalah cari Time News di mana. Nah, Time News ini ya. Kalau saya pakai Arial ya, ya, biar sama. Nah, di sini warnanya masih seperti ini, maka kita rubah menjadi warnanya otomatis. Nah, kita rubah. Habis itu ya, kita buatkan ini di tengah ya, di center ya. Habis itu oke. Nah, ketika kita ini ya, karena kita sudah setting di yang 1 ya, heading 1, maka kita untuk cover ini kita buat heading 1. Ya. Dalam. Nah, terus yang ini yang bab 1 kita juga buat heading 1. Nah, terus yang ini kita buat heading 1 juga. 3 heading 1. Nah, yang kedua adalah kita setup yang terkait dengan anak sub. Ya, ini namanya anak sub. Ya, apa subbab? Ini namanya subbab. Nah, maka subbab ini ya, sorry ini ukurannya tadi terlalu besar. Nah, subbab ini maka kita karena dia ada 1.1 aja, artinya pada 2 digit ya, ada 2 digit, maka kita pakai menggunakan heading 2. Heading 2 kita klik lagi ya, klik kanan, kita modif ya. Habis itu kita lakukan yang sama ya. Jenis hurufnya adalah kita 12 ya. Habis itu warnanya otomatis. Habis itu langsung oke aja dulu. Nah, setelah itu di sini kita ya klik heading 2. Nah, karena belum ada penomorannya, maka bagaimana caranya? Kita klik lagi di sini. Ya, modify. Habis itu klik di sini formatting. Ya. Di bawah sini ada format, teman-teman. Ada namanya tulisnya formatting. Kita klik di sini, kita lihat adanya numbering. Klik numbering. Ya, maka di sini kita tinggal pilih. Nah, karena yang di depan ini adalah untuk heading 1 hanya 2 digit, maka kita pakai yang ada ini. Ya, kita pakai yang ini, ya, kita pakai yang ini aja. Kita klik ini, habis itu oke. Ya. Ini karena ini kan di dalam, maka kita biar geser dia ke pinggir, kita klik ini. Yang ada tanda panah ini, ya, kita klik. Nah, biar dia mulai dari pinggir depan. Habis itu oke. Nah, sudah jadi ya, sudah jadi, maka ya yang ini kita tinggal apa? Tinggal heading aja ya. Oke. Nah, karena yang ini kan ya, yang ini adalah ya, yang ini itu kan di bagian dari bab 1. Ini kan masih 2.1, 3.1. Maka ini kita rubah. Cara rubahnya bagaimana? Kita klik di sini. Ya. Lihat di kolom home, di bagian home itu ada nomor urut ya. Kita lihat di sini. Habis itu ya, kita rubah. Ya, kita cari di sini. Nah, sini kan ada seperti ini. Maka kita ambil yang paling atas. Nah, oke. Habis itu kita rubah. Habis itu kita klik lagi. Maka akan berubah. Ya. Sudah berubah. Nah, begitu juga ya langkah untuk yang ini. Ya, langkah yang di bab 2. Sama aja kita langsung heading 2 aja. Ya.
Langsung heading 2, kita klik di sini, kita klik lagi ya. Karena ini 2, maka kita rubah ya. Ini tadi karena nomor saya manual, ini saya hapus dulu ya. Nomor manualnya saya hapus dulu. Oke. Ya. Ini masih 2. Bagaimana agar depannya itu 2? Karena di bagian bab 2. Nah, karena ini di bab 2, maka ini kita blok, terus kita klik di sini ya. Bagaimana caranya ke depan di 2? Maka di sini ada yang namanya set number value. Ya. Set number value. Kita klik set number value. Di sini teman-teman ya perhatikan ya. Kalau teman-teman ada buka Word di situ langsung dicoba aja. Di sini ada tulis ya set value to. Maka di sini kita ganti dengan 2. Ya. Oke. Ah, ini. Nah, ini kita ganti 2. Ya, sorry ya, bukan yang start new list, tapi kita klik yang namanya continue form provision. Ya. Klik yang continuous ya, klik continuous. Habis itu ini dicentang advance value, kita klik yang depan set value to kita ganti menjadi 2. Ya, habis itu kita klik OK. Oke, sekarang sudah berubah semua. Ya, sudah berubah semua. Nah, sekarang di bagian ketiga juga sama. Ya, di bagian ketiga juga sama. Kita tinggal klik ini. Habis itu kita klik lagi ini, ya. Sudah berubah. 3.1.1. Nah, bagaimana tadi kalau yang namanya apa? Ada yang tadi gini ya, 2.1.1. Nah, ini ya, pengertian. Oke. Nah, habis itu apa lagi ya? Dia akan berubah secara otomatis. Yang kedua apa? Apakah? Nah, saya tulis gitu aja ya. Ini aja. Apakah? Nah, maka ini kita harus gunakan yang namanya heading ketiga karena ada sudah 3 digit, maka kita lakukan heading yang ketiga. Di sini kita setup yang sama juga, heading 3. Habis itu kita klik sama aja, mode flash ya, habis itu diganti dengan time news, apa namanya hurufnya time news atau Arial atau jenis apa aja tergantung ya. Habis itu ya di sini set ya numbering, habis itu kita pakai yang ini aja, habis itu oke ya. Sudah seperti ini, kita klik lagi ini untuk pindah ke depan agar dia di paling depan. Tinggal kita klik ini, dia akan geser ke depan. Setelah itu oke. Ya. Kenapa belum muncul, Pak? Nah, setelah itu teman-teman, ya kita blok yang ini, ya habis itu kita klik heading 3. Karena masih 112, ini artinya masih dia ini campur aduk ya, ada di bab 1, ada di bab 2. Maka kembali lagi ke sini, teman-teman. Ya. Ini ya, kembali lagi ke sini atau kita langsung klik aja di sini, ya, klik 2 kali maka akan berubah. Nah, bagaimana penulisan yang benar ya? Untuk anak sub, maka penulisan yang benar itu adalah angka 2 yang berikutnya itu harus lurus dengan angka 1. Ya. Seperti ini, ya. Saya rubah thread. Nah, ini. Terus ini saya geser lagi ke sini. Ya, ini bisa diatur secara manual aja. Yang benarnya seperti ini. Ya. Yang benar adalah seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya paragraf? Kalau yang paragraf itu yang benarnya itu adalah lurus dengan huruf L latar belakang ini. Huruf dengan L. Ya. Maka di sini kita baru mulai ya. Apa yang dimaksud dengan misalnya gitu ya. Saya tulis gini aja. Ya. Saya coba gini. Nah, untuk paragrafnya yang namanya 7 ketukan. 7 ketukan itu ekuivalennya itu adalah 1,1 cm. Ya, 1,5 ya. Sorry ya. Ekuivalen dengan 1,5 cm. Nah, ini kalau saya atur dari sini ke sini bisa sampai di sini. Ya.
Coba buktikan. Oh, terlalu jauh. Ya, di sini. Ini dulu, habis itu kalau mau di-set dari awal juga nggak apa-apa. Ya, disetting dari awal. Ini terlalu jauh, sorry. Dari sini tadi. Nah, ini. Nah, seperti ini yang benar. Ya, yang benar itu adalah seperti itu. Ya, jadi baris kedua itu harus lurus dengan abjad pertama dari subbab. Nah, oke ya. Ini sudah masuk ke sini. Nah, ini kan masih satu halaman ya. Ini masih satu halaman. Nah, bagaimana ya kita memberikan nomor? Nah, ini saya masih men-setup dulu agar nanti bagaimana kita membentuk ya nomor halaman secara otomatis. Apa untuk daftar isi. Maka langkahnya adalah yang pertama ya, letakkan kursor teman-teman ya di belakang bagian depan yang tulis bagian belakang atau di belakang ya di belakangnya cover dalam atau bisa juga di depannya bab 1 ya, yang pertama. Yang kedua adalah cari yang namanya payload ya, oke ya, yang ada tulisan payload ya, pay layout, klik pay layout ya, klik pay layout. Habis itu ya, lihat yang ada tulisan bricks. Ada yang segitiga ke bawah, kita klik di bawahnya, maka di sini banyak pilihan. Pilihannya ada yang namanya fake brick, ada yang namanya session brick. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau yang fake bricks itu artinya apa? Kita memindahkan halaman 1 dengan halaman yang kedua. Ya, dalam artian apa? Masih satu session. Apa yang beda dengan session break? Session break itulah kita membuat sesi baru, ya, membuat sesi baru. Nah, karena di sini cover ya bagian depan dan inti itu kan terkait dengan perbedaan nomor, ya, pemberian nomor. Kalau depan itu kan nomornya kan menggunakan nomor angka Romawi. Kalau di belakang menggunakan nomor apa? Nomor huruf. Nomor angka. Maka ini kita membedakan. Nah, untuk membedakannya, kita tidak menggunakan yang namanya page breaks, tapi kita menggunakan session break. Ya, session di bagian session breaks, maka kita pilih yang namanya next page. Ya, kita klik. Ya, session break di bagian session break, saya ulangi kembali, klik di bagian session breaks yang next page. Kita klik di sini. Oke. Nah, dengan begini teman-teman ya, maka yang cover depan ini adalah sudah ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau dia sudah membentuk session? Bahwa depan itu adalah sudah beda, belakang sudah beda. Kita coba klik di headernya. Ya, kita klik di sini. Nah, di sini sudah akan membentuk ya. Yang depan ini adalah session 1, yang di sini adalah session 2. Nah. Oke. Saya ulangi kembali, ini harus menggunakan yang namanya ya session breaks next page. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita perhatikan lagi di sini teman-teman. Nanti saya akan jelaskan. Saya lanjutkan dulu ini. Nah, di sini session pertama. Ya, session pertama itulah yang berhubungan dengan cover paling depan, belum cover dalam. Nah, maka untuk membentuk cover dalam, maka kita harus membuat satu session lagi. Ya, kita harus membuat satu session lagi. Maka di sini ya kita turunkan lagi yang ini. Kita turun lagi ke session yang berikutnya. Ya, ke session 3. Ya, kembali lagi ke sini. Ya, session breaks next page. Nah, maka di sini sudah terbentuk ya 3 session. Ada session pertama untuk cover depan, ya. Habis itu ya, sorry ini saya tulis nanti, oke. Habis itu ya, session kedua adalah untuk mulai dari cover dalam sampai dengan daftar tabel atau daftar lampiran. Nah, oke, sampai di sini dulu. Nah, nah di sini saya coba tulis ya, saya coba menulis yang berhubungan dengan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk bab 1 dan bab 2 dan bab 3, maka ya kita ngulangi mulai dari
seperti yang pertama ya, season 1, season 2 dan season 3 ya. Maka ini saya coba ya, saya lebih cepat lagi, saya memindahkan ini ya, bab 1, bab 2 ya. Bab 2 saya akan pindah ke season berikutnya. Ya, saya pindah ke season 4. Saya membentuk season 4. Nah, oke. Terus bab 3 saya pindah ke season 5. Nah, yang perlu diingat lagi teman-teman, yang perlu diingat lagi, di bab 2 itu kita membutuhkan yang namanya tabel. Ya, kita membutuhkan tabel yang panjang yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan penelitian terdahulu. Ya. Jika demikian, maka kita membuatkan season lagi di bab 2 yang berkaitan dengan apa? Tabel untuk penelitian terdahulu. Maka kita buat season baru di sini. Ya, kita akan buat lagi ya. Kita buat lagi berhubungan dengan season ya, satu season lagi di bab 2. Nah, di sini kita langsung set ya. Yang di bab 2, yang di bagian bab 2 di season keduanya, di sini kita set ya, kita rubah ya. Yang ini kita bisa rubah di halaman kedua ini, kita rubah langsung dengan menggunakan apa? Model landscape. Ya. Kalau ini modelnya potret, maka kita rubah ke model landscape. Kita rubah ke landscape. Ya. Kita rubah ke landscape untuk ya, untuk halaman kedua di bab 2. Nah, dengan demikian sudah ya, sudah akan berubah. Ya. Sudah berubah ya. Ada yang potret, ada yang landscape. Ya, potret lagi. Ini potret untuk bab 3. Nah, dari sini ya, teman-teman, saya akan membuat lagi di bab 3 ini adalah untuk apa? Ya, untuk penomoran saya akan, nah teman-teman ya, kebanyakan teman-teman mungkin ada teman-teman yang lain untuk memindahkan dari halaman pertama ke halaman kedua itu menggunakan enter. Ini ya. Ya. Ini cara yang salah. Kenapa saya katakan cara yang salah? Kalau seperti ini ya, apapun yang akan terjadi di halaman berikutnya akan ikut turun atau ikut berubah. Nah, cara yang benar adalah untuk pindah ke halaman berikutnya adalah kita menggunakan ya, tekan kontrol ya, tekan kontrol lalu enter. Tekan kontrol lalu enter. Ya, maka pindah ke halaman kedua ya, halaman kedua tapi masih di season yang sama. Ya, masih di season 6. Ya. Oke. Untuk memindahkan dari halaman pertama ke halaman kedua adalah menggunakan tekan kontrol lalu enter. Oke. Ini juga saya buat 2 halaman lagi ini ya. Saya tekan kontrol lalu enter ya. Oke. Nah, sebelum saya memberikan terkait dengan pemberian nomor ya, yang berhubungan dengan pemberian nomor. Oke, sebentar ini saya tulis cover luar, cover depan. Depan. Habis itu di sini saya tulis cover dalam. Ya, cover dalam. Nah, oke teman-teman ya. Nah. Apa tadi gunanya untuk session ya, untuk membuat session itu ya, apapun yang kita enter di sini ya, kita enter apapun, kita enter ya, ini tidak akan berubah ya, dia tetap ada di tempatnya. Maka ini saya kembali lagi ya. Oke. Sedikit lemot. Oke, baik. Teman-teman, suara saya masih jelas? Baik, terima kasih. Ya. Oke, ya teman-teman ya. Sebelum saya jauh, saya akan rubah dulu sini, Pak. Kan kalau di bab itu kan yang tulisan pendahulunya kan harus di bawahnya bab. Ya, harus di bawahnya bab, ya. Atau tulisnya adalah bersusun. Nah, bagaimana caranya? Ya, teman-teman, ya seringkali banyak yang menggunakan ya di belakangnya bab tulis langsung enter.
Nah, jika dibuat seperti ini, ya, jika di enter, ya, saya ulangi kembali, jika di enter, maka akan apa yang berubah? Ya, berubahnya di sini. Ya, kalau berubahnya seperti ini di sini di bagian depan itu navigasi, ya di navigation itu, ya, maka nanti akan berpengaruh pada apa? Daftar isi. Nah, seperti apa modelnya? Ya, seperti apa model? Cara yang benar adalah, ya, cara yang benar adalah menggunakan, ya, apa? Tekan shift, ya, tekan shift, ya, tombol shift, habis itu enter, ya, tekan shift, enter, maka dia tidak akan berubah. Tulisan yang di navigasi ini adalah masih, ya, masih utuh, ya. Saya ulangi kembali, tekan apa? Tekan shift, langsung enter, ya. Di navigasi atau di bagian heading, ya, itu tidak akan berubah, masih bertulis satu baris. Nah, begitu juga yang di sini, ya, sama, ya, yang di sini letakkan kursornya di depan, ya, di depan huruf awal untuk belakangnya, maka kita tekan shift langsung enter, ya. Begitu juga di metode saya juga buat, ya, tekan shift, ya, enter. Nah, akan seperti ini teman-teman. Nanti untuk spasinya silakan nanti teman-teman menyesuaikan dengan panduan. Nah, bagaimana kita cara memberikan nomor? Ya, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan nomor. Nah, di pemberian nomor itu kan ada, kalau di bagian depan itu nomornya semua di tengah, ya, center tengah bagian bawah di footer, ya, di footernya itu di center di tengah, ya, dengan menggunakan penomoran kapital, ya, huruf kapital. Nah, mulai dari inti, ya, mulai dari bab 1 sampai dengan terakhir menggunakan apa? Penomoran dengan menggunakan huruf. Ya, maka bagaimana caranya? Ya, perhatikan teman-teman, saya mulai dari cover dalam. Abaikan yang cover depan. Cover depan tidak perlu diberi nomor dan tidak perlu diapa-apai, tidak dihitung, ya, tidak dihitung dalam daftar isi. Yang dihitung dalam daftar isi adalah mulai dari cover dalam. Maka di sini, ya, mulai dari sini kita akan membuat nomor. Ya, oke, ya. Saya akan coba, ya. Kalau ini saya akan coba untuk, ya, yang cover dalam saya buat dengan 3 halaman, ya. Untuk bagian depan ini saya buat 3 halaman. Oke, sudah 3 halaman, ya. Oke, baik, sudah 3. Maka kita akan membuatkan nomor, ya. Kita akan membuat nomor, ya. Kita klik, ya. Oke, dari sini kita sudah bisa membuat nomor. Maka kita klik di sini. Ingat, perhatikan teman-teman, yang perlu diperhatikan dan jangan sampai lupa adalah perhatikan di sini, ya. Di bagian desain, ya, di bagian desain itu teman-teman bisa lihat ada yang namanya link to prevision dan juga ada bagian di sini ada namanya defense out, ya, defense out event page, habis itu defense free spec, habis itu adalah show document text. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita matikan yang namanya link to preface, ya. Ini kita matikan. Ini masih kondisi aktif kalau dia berwarna seperti ini. Maka kita matikan. Setelah kita matikan, ya. Setelah kita matikan, maka yang kedua adalah kita centang, ya, atau kita mengaktifkan yang defense first spec, ya. First spec sini kita aktifkan. Saya mau garis bawahi. Kalau, ya, ini tadi kan ada nomornya. Kalau ini aktif, maka jangan kita hapus manual. Karena kalau kita hapus manual, maka akan menghapus semuanya. Ya. Maka ini kita pastikan dulu, kita matikan dulu yang namanya link to previous ini, maka kita baru bisa hapus manual. Jika tidak, maka, ya, semua akan hilang. Ya, semua akan hilang. Oke, saya mulai lagi di sini. Oke. Nah, kok di atas? Oh, sorry, salah. Oke. Ini terus. Nah, karena ini yang depan ini masih hitung, ya. Ini sepertinya ini pitch. Oke. Aktifkan defense. Season 3. Oh, ini di bawah. Nah, ini
Ini sudah sampai ke nomor 4. Yang jangan lupa di sini teman-teman. Ini di blok ya. Perhatikan hurufnya itu jangan sampai salah. Sesuaikan dengan huruf Time News. Ya, di blok Time News. Ya. Kalau saya pakai Arial, teman-teman nggak tahu ukuran hurufnya 12 ya. Setelah itu kita klik yang di sini kan ada design. Nah, perhatikan di sini ya, teman-teman. Yang perlu perhatikan adalah di footer form button sama header form ya top ya. Yang dari bawah ini kita pastikan yang di sini itu adalah 1,5. Ini kita naikin menjadi 1,5. Ya, kita pastikan di sini 1,5. Ya, jangan sampai lebih dari 1,5. Oke. Nah, itu dulu ya. Nah, sekarang sekarang yang di bagian depan sudah saya rubah ke bagian dalam. Nah, di sini kan sudah beda. Maka ini kita matikan, maka ini hapus ya. Atau ya kita menggunakan huruf lagi button. Ini di bab 1 ya. Mulai dari bab 1 kita rubah ya. Di sini kita start form 1. Ya, kita mulai lagi ya format form ya, start 1. Nah, oke. Nah, apa gunanya tadi kita matikan yang ini ya? Untuk apa? Untuk mendefense atau tidak menghapus yang lain. Nah, ini kan tadi saya sudah membuat satu halaman, maka saya membuat satu halaman lagi di bab 2. Oke. Bab 1. Nah, saya membuat satu halaman lagi di bab 1 ya. Nah, mulai di bab 1 ya, di bab 1 itu kan halamannya di bawah ya, di bagian bawah. Ya, ini ya teman-teman, di bagian bawah sini. Ya. Nah, ini kita perhatikan lagi karena setiap session itu kita harus rubah. Karena apa? Karena kalau kita ganti session maka ukurannya juga berubah, ya. Jadi setiap session itu kita harus setup. Ini juga kita ganti menjadi 1,5. Nah, sekarang di sini ya, di bagian ke halaman kedua itu kan harus di bagian atas. Ya, di bagian atas. Maka di halaman kedua ini kita klik ya, habis itu kita ganti ke top. Di paling kiri. Ya, maka kita balik play number 3 ya, di top of page play number 3 ini ya. Maka di sini oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Baik. Oke ya. Setelah ini ya, karena di sini kita perhatikan lagi header front topnya berapa? Ini 1,27 ya, 1,27. Maka ya header front topnya kita rubah ke 2,5. 2,5. Ini kita ganti ya, kita naikkan ke 2,5 agar dia turun ya, ganti ke 2,5. Oke ya. Sudah sampai di sini. Bab 2 sudah selesai. Nah, bagaimana untuk bab 3 ya? Di sini ini masih aktif. Ini masih aktif. Nah, ini hapus. Nah, oke. Yang di sini ya, yang di sini. Nah, oke. Di bab 3 ya, dia akan berubah langsung seperti ini teman-teman. Ya. Di bagian berikutnya di bab 2 ya, bab 2, bab 3 ya. Itu akan langsung berubah karena ini ya landscape ya, maka nanti saya atur lagi ya. Ini dulu. Di bab 2 sudah mulai dari ya halaman 3 ya. Kita ganti ke 1,5. Oke, ini 2,5. Ya, sudah terbentuk seperti ini. 2,5. Oke. Nah, selanjutnya adalah di landscape ya, perhatikan teman-teman.
Di halaman kedua, di bab 2 itu kan ada kita membutuhkan satu halaman atau 2 halaman, kita membutuhkan dia hanya landscape bukan potret. Karena apa? Karena di sini yang berkaitan dengan ya penelitian terdahulu. Nah, untuk di landscape ini, untuk aturannya adalah yang atas ini masih tetap 4 dan bawahnya 3 masih tetap. Kiri dan kanannya itu adalah terserah. Ya, jadi tidak mengikuti kirinya 4, kanannya 3, tidak. Ya, kiri dan kanannya terserah, tergantung ya berapa kebutuhan teman-teman dalam hal membuat tabel. Ya. Nah, di sini yang paling sering keliru adalah untuk penomorannya adalah untuk penomoran yang landscape ini nomornya bukan di sini, teman-teman. Ya, bukan di atas. Kalau di atas seperti ini, nanti karena kalau dia jilid, ini nanti ketutup. Ya, ini nanti tertutup dengan jilid. Maka ya, nomor itu yang benarnya untuk yang landscape itu adalah nomornya di bawah, di kiri bawah. Ya, saya ulangi lagi, di bagian kiri bawah. Ya, bukan di kiri atas. Kanan apa kiri ya? Ya, saya sering sebutnya di sini kiri ya. Jangan di sini ya. Maka ini kita matikan ya. Habis itu kita hapus ya. Apakah yang lainnya hapus? Tidak ya. Maka di sini kita buat di nomor di bawah. Ya, khusus ini kita buat nomor di bawah. Maka kita ganti ya. Button of page-nya adalah display number true. Ya, number 3. Maka nomornya di sini. Ya, kita atur lagi ini ke 1,5. Oke, selesai. Bab 3 apakah sudah oke? Bab 3 sudah siap. Nah, di sini ini first terus matikan ini, maka dia mulai dari 6 ya. Halaman 2-nya adalah di bawah. Nah, ini kita matikan lagi ya. Habis itu kita mulai lagi di atas. Topik number 3. Ayo, nggak usah lemot. Oke. Nah, dengan 7. Ini kita turunkan ke 2, ya. Naikkan ke 2,5. Sip. Oke. Yang bawah ini kita hapus. Ini kita matikan dulu. Jangan lupa setiap kali kita mau menghapus itu jangan lupa link to previousnya itu ya dimatikan. Ya, matikan. Habis ini teman-teman bisa hapus. Ya. Karena nanti tidak akan mempengaruhi yang lain. Kalau itu masih aktif, maka ya itu bisa-bisa semua yang di atas itu bisa ikut terhapus. Nah, oke, sudah selesai ya. Maka saya tinggal ini di berapa ini? 1,5. Oke, 1,5. Oke, baik. Nah, sekarang ini sudah saya memberikan nomor semua ya. Nah, sekarang teman-teman, saya coba untuk membuatkan nomor. Maka di sini saya membuat daftar isi, ya. Satu. Oh, aktif. Sebentar. Ke bawah. Oke. Atas di cover dalam berubah enggak? Semua di bawah. Oke. Saya tulis mulai halaman 2 ya. Saya mulai dari halaman 2, saya tulis di sini adalah daftar isi. Ya. Daftar isi. Nah, setelah dulu daftar isi enter, maka bagaimana kita memberikan nomor otomatisnya? Apakah ini bisa? Bisa. Tinggal ya. Ini kita masuk ke daftar isi, habis itu kita klik heading 1, pasti dia akan berubah di sini. Nah, setelah itu ya, maka kita membuat yang namanya apa? Daftar isi. Nah, klik yang reference ya, klik reference. Mode. Tinggal habis ini gambar. Nah, habis setelah klik reference maka klik, perhatikan yang paling pojok
kiri yang paling depan itu ada namanya table of content. Ya, di table of content maka ini diklik. Nah, di sini kita akan memilih mau pilih yang model seperti apa. Ya, ada konten, ada table of content, atau ada yang paling bawah ini atau seperti ini. Ya, maka saya seringnya adalah menggunakan konten yang automatic table 1. Maka saya klik ini. Klik. Nah, bagaimana sudah terbentuk semuanya? Kita akan cek. Oh, cover dalam sudah ada. Oke, ada daftar isi dan lain sebagainya sudah terbentuk secara otomatis. Nah, inilah gunanya teman-teman ya. Ini sudah terbentuk semuanya. Nah, bagaimana nanti ini sudah terbentuk, maka bagaimana kalau saya tambah halaman di sini? Ya, saya tambah satu halaman lagi di bab 3. Ya, saya tambah bab 1 lagi di halaman bab 3. Saya kontrol enter. Nah, kan ada halaman lagi di halaman 8 ini. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, untuk aktif ya di sini di daftar isi, jangan menggunakan semuanya. Di sini kita klik ya. Di sini ada sini ya. Habis itu jangan update tag number only atau update entry table. Ini ada dua pilihan ya. Yang pertama itu adalah kita mau mengupdate halamannya aja atau kita mau mengupdate yang berhubungan dengan keseluruhan. Ya. Kalau kita mau mengupdate secara keseluruhan, maka kita klik yang ini, update entry table. Tapi kalau misalnya kita mau mengupdate hanya update halamannya aja, ya, halamannya aja, maka kita klik yang update tag number only. Ya, karena tadi saya ada tambahan satu halaman lagi, maka saya pakai yang ini, entry, ya, update entry table. Maka dia akan muncul. Ya, ada hahaha. Coba kita lihat. Nah, bagaimana kita dari sini kita mau melihat kemana ini? Oh, saya mau melihat hahaha di mana? Kita tekan enter, ya, tekan kontrol, habis itu kita klik. Nah, sudah ke bawah ke hahaha. Oh, benar di halaman 8. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.